Yang mau pesan kemeja atau jaket Cyber University of Indonesia langsung saja masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi. Untuk Q&A-nya langsung saja ada di grup ya. Ingat, link grupnya ada di deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Suru Story. This is Story of My Life. Masih informasi seputar universitas terbuka. Seputar, oke, Suntana itu kadang suka kebiasaan ngomong P itu tuh jadi F ya, ke barat-baratan, sorry. Jadi masih seputar tuh kan, informasi universitas terbuka. Cuman sekarang temanya sedikit ringan ya teman-teman. Suntana tuh sedang apa ya, bukan galau, lebih ke ingin tahu gitu kan ya. I want to know what's your opinion, what do you think about, apakah uang susulan itu harus ada ataupun nggak ada gitu kan ya. Karena ada yang memang mendambakan ingin ada UAS susulan gitu kan ya, berhubung kendala-kendala yang dialami. Tetapi di satu sisi ada juga yang merasa keberatan kalau misal diadakannya UAS susulan. Nah, sedikit Suntana mengutarakan beberapa pendapat, mungkin ya Suntana rangkum dari komentar ataupun ya beberapa media lah gitu kan ya. Ada yang memang kalau dia itu kendala karena ada yang sakit, ada yang memang bentrok dengan kerjaan ataupun dari gangguan sistem gitu kan ya, ataupun ya Suntana ada lah ya gitu, nggak harus dijelaskan satu persatu. Nah, dia merasa ingin banget ada susulan karena kan ibaratnya dia merasa kegagalannya itu bukan dari mereka sendiri. Misal artinya ini sistem kak gitu kan ya, cuman kan kita nggak bisa cross check ya kebenaran hal itu. Karena Suntana juga dilema kalau misal dia yang sakit kan gak bisa ngapa-ngapain pas hari UAS, kan sedikitnya harusnya mungkin ada kebijaksanaan kan kalau memang sakitnya nggak bisa bener-bener buka laptop ataupun nggak bisa sambil ngerjakan gitu kan ya. Tapi ya Suntana juga kadang kalau misal nggak ada, not fair ya kalau misal dia kendalanya itu karena dia memang lupa mengerjakan ataupun ditunda-tunda saat upload mepet-mepet gitu kan ya, kayak misal 1 menit terakhir kan itu udah panik duluan ya. Ataupun hal-hal semacam itulah ya, teman-teman juga pasti memahami. Ataupun ya teman-teman silakan apa yang menyebabkan kalian itu ingin ada UAS susulan ataupun tidak ada. Nah, terus pindah ke yang tidak menginginkan ada UAS susulan karena nggak fair kak. Karena kalau misal mereka telat upload ataupun telat ya mengupload jawaban itu karena kesalahan mereka sendiri, ya kita yang selaku udah mentaati peraturan sesuai ketentuan katanya tuh ya merasa tidak adil aja. Kita sudah habis-habisan gitu kan ya mengerjakan dengan sesuai ketentuan, tapi mereka yang ibaratnya abai ataupun tidak sesuai ketentuan tapi menginginkan ada UAS susulan dikarenakan ya kesalahan mereka gitu kan ya. Jadi ya nggak fair gitu kan ya. Nah, oke, kalau gitu mas Suntana setuju ya. Cuman Suntana kadang suka berpikirnya ya dari dua sisi ya. Karena kan Suntana juga pernah jadi mahasiswa, tahu banget struggle kita sebagai mahasiswa saat menghadapi ujian gitu kan. Belum lagi mungkin banyak tekanan ataupun masalah-masalah di luar perkuliahan, misalnya di keluarga gitu kan ya, di saat terus tahu-tahu ada yang sakit. Jadi setidaknya pernah mengalami lah masa-masa struggle bahwa ujian itu kadang kita tuh punya mindset bahwa ujian tuh yang menentukan segalanya, akhir dari segalanya. Terlebih kan dulu saat Suntana mahasiswa mempunyai pemikiran seperti itu. Jadi taulah struggle taulah struggle saat jadi mahasiswa yang mungkin teman-teman alami saat ini gitu kan ya. Tetapi di satu sisi Suntana juga ibaratnya pernah ada di posisi dari pihak UT-nya. Artinya dulu kan pernah kerja di universitas terbuka ya, di salah satu PBJJ di bagian informasi. Nah, kita kalau misal Suntana ambil dari sisi UT-nya ya, pihak UT kan sudah melakukan berbagai cara dalam sosialisasi untuk menjelaskan bagaimana teman-teman itu melaksanakan UASnya biar lancar jaya ibaratnya. Mulai dari panduan teknis bahkan sampai panduan ataupun arahan untuk mengerjakan soal-soal berupa tes uraian tersebut. Jadi sungguh memang tidak adil kalau memang kita dari UT itu sudah semaksimal mungkin memberikan panduan secara teknis, dan kalau misal ada yang nggak baca panduannya full kan
itu bisa jadi kalau misalnya dia gagal berarti kesalahan si mahasiswa kan. Tetapi kalau memang UT sudah semaksimal tersebut dan masih ada gagal di luar daripada konteks panduan ataupun ini, anggaplah dari pihak UT misalnya gangguan sistem. Seperti dulu saat dilaksanakannya di awal-awal THR itu kan ada gangguan sistem kan, jadi wajar saja ada UAS susulan. Tetapi kalau memang dari UT-nya tidak ada gangguan sistem yang seperti dulu, artinya ya tidak sampai server down gitu kan ya, maka memang tidak fair ada ujian. Jadi itu mungkin opini dari dua sisi ya. Nah paling Suntana kan sebagai apa ya, Suntana nih tidak ingin menjudge ataupun Suntana ada di pihak A atau pihak B gitu. Tapi kan Suntana pernah ada di dua belah pihak ya. Kita ambil jalan tengah, artinya bagi teman-teman yang mungkin merasa dikecewakan dengan kejadian tidak ada susulan, ya mungkin teman-teman harus merasa apa ya, merasa legowo ya, merasa oke, ini bukan akhir segalanya. Tapi meskipun tidak ada UAS susulan, tapi kan ada kesempatan untuk mengulang gitu kan ya, meskipun kita menambah beberapa biaya gitu kan ya. Terlebih kan biaya SKS sebenarnya cukup murah ya, tapi kan tidak ada kata murah kalau memang kitanya tidak meyakini bahwa kegagalan kita mengerjakan itu atas dasar kita pribadi ya. Karena ya pihak UT pun ya pasti dilema juga kan. Banyak sebenarnya faktor-faktor X yang mungkin teman-teman alami dan UT pun merasa janggal ataupun merasa ini harusnya dapat susulan gitu kan. Nah mungkin dengan adanya video ini ataupun komentar teman-teman di berbagai medsos UT mengenai ada kan UAS susulan gitu kan, barangkali pihak UT itu memberikannya keajaiban. Tetapi kayak dulu UAS susulannya itu, meskipun dia UAS susulan atas kendala si mahasiswa, kadang UT itu dulu memberikan nilai yang tidak mungkin dapat A biasanya ya, kayak TMK kayak TMK itu untuk TMK susulan, TMK tahap 2, tahap 3 biasanya tuh kan. Dulu kan kalau misal Tuton misalnya ataupun TMK 1 nilainya bisa 100%, tapi yang ikut TMK 2 atau TMK 3 bisa sampai cuma 80% kapasitas penilaiannya itu ya. Mungkin untuk meminimalisir mereka yang mengalami kendala karena karena tindakan mahasiswa sendiri yang ibaratnya teledor, telat, terlalu panik, terlalu upload mepet-mepet, padahal UT sudah memberikan ibaratnya waktu yang luar biasa 12 jam ya, terlepas dari berbagai macam kendala pokoknya. Jadi bisa jadi sebenarnya sarannya itu ya bagaimana caranya, oke, UAS susulan hanya berlaku untuk poin-poin tertentu gitu kan. Cuman kan susah juga ya untuk nge-cross check setiap mahasiswa apakah dia kegagalan sistem ataupun dia kegagalan atas kendala pribadi gitu kan ya. Tapi garis besarnya kalaupun ada UAS susulan, biasanya UT itu akan memberikan nilai yang tidak akan bisa maksimal seperti yang mereka dapatkan yang tidak mengalami UAS susulan tapi yang on time saat pelaksanaan UASnya. Ya ini mah kita bercerita aja ya biar nggak terlalu berat. Jadi Suntana ingin tahu what your opinion, what do you think about, kalian setuju nggak ada UAS susulan atau enggak? Silahkan komen di bawah, barangkali nanti bisa sharing bersama. Oke, paling itu aja yang dapat Suntana sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sorry lupa guys. Buat teman-teman yang masuk ke WA, mohon maaf kalau Suntana nggak balas ya, karena ya you know lah, tidak sesantai yang kalian bayangkan gitu kan ya. Banyak banget yang harus Suntana kerjakan. Terus sering-sering cek deskripsi juga. Di sana itu ada beberapa grup ya, mungkin nanti teman-teman bisa masuk grup Telegram untuk konsultasi tanya jawab yang memang alhamdulillahnya itu di setiap grup itu selalu ada para mahasiswa yang aktif membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang mereka sudah alami ataupun mereka sudah pahami. Oke, sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.